Selamat datang di tutorial pengisian data capaian output aplikasi Sakti. Sebelum Anda melakukan perekaman atau pengisian data, dua hal yang perlu dipastikan adalah: yang pertama, pastikan Anda sudah menentukan operator komitmen yang telah di-mapping ke PPK umum. Ini penting karena kewenangan untuk kirim data terdapat pada operator PPK umum. Kedua, pastikan Anda sudah melakukan proses catat SP2D pada operator pembayaran. Agar data realisasi konsisten antara yang digunakan di menu realisasi kinerja aplikasi Sakti dengan data SPAN, maka proses catat SP2D dilakukan sebelum pengisian data dan sebelum kirim data ke OMSPAN. Perekaman data capaian output dilakukan oleh operator komitmen dengan memilih menu komitmen, RUH, kemudian realisasi kinerja Satker. Pada layar akan tampil sebagaimana berikut. Terdapat dua bagian utama dari menu realisasi kinerja, yaitu form input data, kemudian grid data kumulatif kinerja. Pertama, form input data digunakan untuk memilih parameter periode maupun untuk memilih RO yang akan diinput datanya. Caranya dengan memilih program, kegiatan, KRO, dan juga RO. Atau cara lainnya bisa dilakukan dengan memilih data pada grid data kumulatif realisasi kinerja. Lakukan refresh data, kemudian pilih RO yang akan diinput dengan mengklik salah satu RO yang ada pada grid data. Kemudian pilih tambah realisasi. Pada bagian ini akan mengaktifkan bagian untuk melakukan perekaman data capaian output berupa penambahan realisasi volume RO, penambahan progres capaian RO, juga isian keterangannya. Misalnya di sini saya akan menginput penambahan realisasi volume RO dengan isian 0, artinya tidak ada penambahan RVRO pada bulan perkenaan, sementara untuk PCRO-nya diisi dengan 10%. Untuk bukti dokumen dapat diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan rekaman data capaian output. Kemudian silakan isi keterangannya juga. Apabila Anda telah mengisi data capaian output, kemudian klik simpan. Maka akan muncul notifikasi data kinerja berhasil disimpan. Perlu menjadi perhatian bahwa apabila data berhasil di-input, maka di bagian paling kanan grid data akan memunculkan angka atau isian berupa 00 ataupun 01, 02 sampai dengan 99. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa perekaman data harus dilakukan secara sekuensial, artinya data bulan Februari harus diisi dengan terlebih dahulu mengisi data di bulan Januari. Demikian selanjutnya. Kemudian, silakan lengkapi isian data capaian output untuk RO lainnya. Misalnya di sini saya akan mengisikan data untuk RO dukungan manajemen internal kerumah tanggaan,
klik tambah realisasi. Kemudian saya akan isikan 1 untuk penambahan RPRO dan 30% untuk penambahan PCRO. Untuk bukti dokumen saya isi dengan strip. Kemudian karena pengisian ini mengakibatkan adanya gap yang lebih besar dari 20%, maka akan mengaktifkan kolom referensi capaian. Di sini Anda bisa memilih referensi capaian yang sekiranya mewakili kondisi anomali data. Kemudian klik simpan. Klik ya untuk melanjutkan perekaman. Klik OK. Untuk melihat progres perekaman data, silakan klik refresh data. Di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada 2 RO yang terisi, karena di sini sudah ada 2 baris data yang referensi capaiannya terisi dengan angka 00 maupun 2. Sementara untuk 1 RO layanan perkantoran belum diisi dengan status blank di sini. Selanjutnya kita coba untuk mengirim data. Proses kirim data akan mengaktifkan notifikasi bahwa apakah Anda yakin untuk melanjutkan proses kirim data. Apabila Anda yakin, klik tombol ya. Di sini akan muncul notifikasi apabila Anda belum merekam seluruh output secara tepat. Dalam hal ini ada 1 output yang belum diisi sehingga proses pengiriman data tidak dapat dilakukan. Klik OK, lalu isikan terlebih dahulu data capaian output. Klik tambah realisasi. Misalnya saya isi dengan angka 1 untuk penambahan RPRO dan 15 untuk penambahan PCRO. Kemudian saya isikan juga keterangannya. Klik simpan. Lalu klik OK. Anda juga dapat melakukan proses ubah data untuk data yang telah direkam sebelumnya dengan mengklik data RO yang hendak diubah, lalu klik ubah realisasi. Misalnya di contoh ini saya akan mengubah isian PCRO dari 15% menjadi 10%. Setelah itu klik simpan. Klik OK. Untuk mengecek kembali apakah seluruh isian datanya telah diisi, klik refresh data. Apabila Anda sudah yakin bahwa seluruh RO sudah diisi, Anda bisa melakukan kirim data dengan klik tombol kirim data. Lanjutkan dengan klik tombol ya. Maka akan muncul notifikasi bahwa pengiriman data capaian output telah berhasil dilakukan ke aplikasi Omspan. Perlu diperhatikan bahwa proses kirim data tidak dapat dilakukan secara berulang terus-menerus karena harus menunggu data yang dikirim sebelumnya terposting pada aplikasi Omspan. Sebagai contoh, data yang telah saya kirim sebelumnya, apabila saya lakukan pengiriman ulang data, maka akan muncul notifikasi bahwa capaian kinerja belum bisa dikirim karena proses posting pada aplikasi Omspan belum dilakukan. Adapun jadwal posting data capaian output pada aplikasi Omspan
dilakukan setiap 3 jam sekali, mulai pukul 6.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Anda dapat memperhatikan jadwal posting tersebut untuk melakukan pengiriman data sehingga proses kirim data dapat terposting pada aplikasi OnSpan.